Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsir beliau yaitu Mafatihul Ghaib atau yang terkenal dengan Tafsir Ar-Razi mengutip kisah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang seorang tokoh munafikin yang sangat terkenal yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi namanya adalah Abdullah, kemudian Ubay adalah bapaknya, lalu Salul itu adalah nama ibunya. Dikisahkan bahwa ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini sedang menderita sakit keras, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk Abdullah ini di rumahnya. Ketika itu Abdullah meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nanti kalau saya meninggal dunia, saya ingin agar engkau mengsolatkan diriku, kemudian engkau berdiri di atas kuburanku." Setelah beberapa hari, kemudian Abdullah mengutus seseorang untuk datang ke rumah Rasulullah untuk meminta baju atau gamis Rasulullah. Tujuannya adalah untuk digunakan mengkafani jasad Abdullah bin Ubay ini. Kemudian Rasulullah memberikan gamis beliau, yang diberikan adalah gamis fauqoni atau gamis bagian luar. Nah, setelah gamis itu didatangkan ke rumah Abdullah, Abdullah tidak mau menerima. Dia meminta gamis yang langsung bersentuhan dengan tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang diminta oleh Abdullah adalah gamis bagian dalam. Ketika itu sahabat Umar radhiyallahu anhu protes kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau memberikan gamismu kepada orang yang kotor akidahnya?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Sayyidina Umar, inna qamisi la yughni anhu minallahi syai'a." Sesungguhnya gamisku ini tidak bisa memberikan manfaat apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allallaha ayyudkhila bi alfan fil Islam, dan saya berharap agar dengan aku memberikan gamis ini Allah akan memasukkan 1000 orang yang menjadi pengikut Abdullah ini ke dalam agama Islam. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa Abdullah ini adalah pimpinan orang-orang munafik, sehingga orang munafik ini selalu bersama dengan Abdullah dan selalu mengikuti perintah-perintahnya Abdullah. Nah, ketika orang-orang munafik ini melihat bahwa Abdullah meminta gamis Rasulullah, kemudian Abdullah berharap agar gamis itu bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Ketika itulah orang-orang munafik yang menjadi pengikut Abdullah masuk Islam secara berbondong-bondong yang jumlahnya sebanyak 1000 orang. Benar seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, anaknya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan terhadap mayat atau jasad orang tua saya?" Rasulullah kemudian bersabda, "Salatkan dia, kemudian kuburkan." Anaknya lalu bertanya kepada Rasulullah, "Rasul, kalau panjenengan tidak mau mengsalatkan ayah saya, maka orang-orang muslim itu juga tidak akan mengsalatkan ayah saya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berdiri untuk mengsolatkan jasad Abdullah. Ketika Rasulullah sudah siap untuk melakukan sholat jenazah, Umar bin Khattab menghalang-halangi Rasulullah. Rasulullah yang sedang berdiri menghadap kiblat siap untuk melakukan sholat dihalang-halangi. Umar berdiri di hadapan Rasulullah sehingga Rasulullah terhalang untuk menghadap kiblat. Tujuannya Umar apa? Tujuannya adalah agar Rasulullah tidak mengsolatkan jasad Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu turunlah ayat yang melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengsolatkan orang-orang munafik. Jibril kemudian turun lalu memegang pakaian Rasulullah dan membacakan ayat yang sedang diturunkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, kemudian turun ayat yang menjadi respon terhadap apa yang dilakukan Sayyidina Umar, ini menunjukkan atas kesempurnaan pribadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena beberapa kali Allah menurunkan sebuah ayat yang ayat tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sayyidina Umar. Di antaranya adalah ayat tentang keharaman khamr, ayat tentang pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian ayat yang menjelaskan tentang kewajiban wanita mengenakan hijab, dan diantaranya adalah ayat larangan mengsolatkan orang-orang yang mati dalam keadaan munafik ini. Ini semuanya menunjukkan kesempurnaan kepribadian Sayyidina Umar. Nah, karena keistimewaan Sayyidina Umar ini, karena kemuliaan derajat beliau dalam masalah agama, sehingga tidak heran bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Umar, "Laulam ub'ats labu'ista ya Umar nabiyan." Seandainya saya tidak diutus sebagai nabi, wahai Umar, sesungguhnya engkau yang akan diutus untuk menjadi nabi. Ini menunjukkan betapa istimewanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dari kisah di atas kemudian memunculkan beberapa pertanyaan. Bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengsalatkan seseorang yang mati dalam keadaan kafir, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilarang untuk mengsalatkan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, karena mengsalatkan mereka ini berarti memuliakan. Selain itu, mengsalatkan itu berarti mendoakan. Nah, sementara mendoakan maghfirah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dalam keadaan kafir itu tidak diperbolehkan. Selain itu, memberikan gamis itu juga menunjukkan i'zaz, menunjukkan orang yang menerima gamis Rasulullah itu adalah orang yang mulia. Nah, bagaimana hal-hal seperti ini bisa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-Imam Fakhrur Ar-Razi menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebab kenapa Rasulullah mau memberikan gamisnya, mau mengsalatkan Abdullah bin Ubay adalah ketika Abdullah bin Ubay ini meminta gamis Rasulullah, kemudian diberi gamis luar, kemudian dia tidak mau, bahkan menginginkan gamis yang langsung bersentuhan kulit dengan kulit Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya lebih cenderung, memiliki kecenderungan untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah memiliki praduga bahwa Abdullah ini sudah menjadi orang-orang yang beriman, karena pada saat sakit ini adalah waktu yang masih memungkinkan seseorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimungkinkan sekali orang-orang yang kafir menjadi mukmin, orang-orang yang fajir menjadi saleh. Nah, ketika ada praduga semacam itu, ada indikasi bahwa dia sudah cenderung kepada agama Islam, maka berdasarkan praduga ini Rasulullah kemudian mau mengsalatkan Abdullah. Dan ketika malaikat Jibril turun untuk memberikan wahyu dan menyampaikan berita bahwa Abdullah ini meninggal dalam keadaan kufur dan nifak, maka Rasulullah SAW kemudian tidak melakukan salat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril.
Kemudian alasan kenapa Rasulullah SAW mau memberikan gamis beliau kepada Abdullah. Alasan yang pertama, karena dahulu kala pada saat paman beliau Sayyidina Abbas menjadi tawanan pada perang Badar, beliau tidak memiliki pakaian yang cukup untuk beliau kenakan. Karena Sayyid Abbas itu adalah orang yang memiliki perawakan yang tinggi. Jadi tidak ada pakaian yang bisa dikenakan beliau. Akhirnya Abdullah bin Ubay ini memberikan gamisnya kepada Sayyidina Abbas. Nah, dari kisah ini seolah-olah Rasulullah ini ingin membalas jasa yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay, karena dia pernah memberikan gamisnya kepada paman baginda Nabi, yaitu Sayyidina Abbas. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, pada saat perjanjian Hudaybiyah, orang-orang musyrik ini berkata kepada Abdullah bin Ubay, kami tidak mau patuh kepada Muhammad, kami hanya patuh kepadamu, kata orang-orang musyrik. Kemudian Abdullah mengatakan jangan, karena sesungguhnya Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, adalah seorang yang menjadi panutan yang baik. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa Rasulullah memberikan gamisnya kepada Abdullah, karena Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak orang-orang yang meminta sesuatu kepada beliau. Dalam firman Allah disebutkan wa ammas-sa'ila fala tanhar. Karena ayat inilah ketika Abdullah meminta gamis beliau, maka Rasulullah kemudian memberikannya. Alasan berikutnya, Rasulullah itu adalah orang yang karam, orang yang dermawan, sehingga tidak layak bagi orang-orang yang dermawan ketika diminta sebuah gamis saja kemudian tidak mau memberikan. Alasan berikutnya, Abdullah bin Ubay ini adalah pimpinan orang munafik, tapi dia memiliki seorang putra yang soleh, namanya Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Nah, sehingga Rasulullah SAW memberikan gamis beliau kepada Abdullah ini dalam rangka memuliakan putra beliau yang sudah menjadi seorang muslim yang soleh. Kemudian alasan berikutnya, kenapa Rasulullah memberikan gamis beliau? Karena Allah sudah mewahyukan bahwa nanti ketika Rasulullah memberikan gamis kepada Abdullah, ini akan menjadi daya tarik tersendiri kepada para pengikut Abdullah, sehingga para pengikut ini mau memeluk agama Islam, mau patuh kepada Rasulullah. Dan akhirnya benar seperti yang disampaikan di atas, ketika orang-orang munafik melihat bahwa Rasulullah memberikan gamis, kemudian Abdullah tabarruk dengan gamis tersebut, orang-orang munafik mau masuk ke dalam agama Islam yang jumlahnya sampai 1000 orang. Yang alasan yang terakhir, Kanjeng Nabi itu adalah seorang Nabi yang memiliki sifat rahmah dan ra'fah, sifat kasih sayang yang begitu tinggi, sebagaimana disabdakan dalam firman Allah, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, fabima rahmatin minallahi lintalahum." Nah, ayat-ayat ini menunjukkan betapa Kanjeng Nabi itu seorang Rasul yang memiliki rahmah yang luar biasa, rahmah kasih sayang begitu tinggi kepada umat-umatnya. Nah, beliau memberikan gamis itu dalam rangka rahmah wa ra'fah, dalam rangka kasih sayang beliau. Kemudian beliau tidak mau mensalatkan Abdullah itu karena beliau patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi tokoh orang-orang munafik, namun ketika dia meninggal dunia, dia tetap mengharapkan barokah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin dikafankan dengan gamis Rasulullah dan ingin disolatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja orang munafik.
Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang-orang mukmin yang patuh, yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kita lebih mengharapkan barokah doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.